Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salam jumpa kembali di Refleksi Malam. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai dan memelihara kehidupan kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, di bulan ini, wah ini luar biasa nih bulan ini, kita disuguhi sesuatu yang luar biasa karena ada event yang mendunia, yaitu Piala Dunia. Hampir setiap mata tertuju kepada sana, di Qatar. Ada yang bahkan menyelenggarakan nonton bareng, nonton bersama-sama dengan mengenakan kaos khas, di mana masing-masing mereka mendukung klubnya masing-masing, mendukung negara masing-masing yang mereka harapkan menjadi juara. Ini sudah masuk ke fase yang semifinal. Ada hal yang menarik dari perhelatan internasional ini karena namanya pertandingan sepak bola selalu ada yang menang, tapi juga ada yang kalah gitu. Dan kita disuguhi bagaimana kemudian reaksi mereka ketika mereka harus menelan kekalahan. Ada yang menangis, ada yang kemudian tidur telentang di lapangan, seakan-akan menyesali bahwa mereka harus kalah. Ada yang juga kemudian diam saja, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang sedang dialami mereka. Itulah kenyataan bahwa dalam pertandingan ini ada saja yang harus kalah. Memang begitulah namanya pertandingan. Selalu harus ada yang kalah. Nah, ketika kemudian dalam kenyataannya harus ada yang kalah, lalu bagaimana menyikapinya? Ada yang menyesali tadi, ada yang meratapi, ada yang menangis, ada yang tidak terima bahwa dirinya atau negaranya kalah. Tapi ada juga yang sportif. Mereka mengakui kekalahannya, datang kepada lawannya, menyampaikan selamat atas kemenangannya, menyampaikan apresiasi atas kemenangannya, dan juga menyampaikan terima kasih bahwa mereka boleh bertanding, mengalami sebuah pertandingan yang membuat mereka mengalami banyak pengalaman yang luar biasa, karena ini pengalaman berkaitan dengan apa yang menjadi harapan semua negara yang ikut dalam Piala Dunia ini, menang. Tidak semua orang bisa menerima kekalahan. Tidak semua orang. Dan orang yang tidak bisa menerima kekalahan, inilah yang akan membawa mereka justru akan kehilangan banyak hal. Orang yang tidak bisa menerima kekalahan, mereka akan mengangkat kembali memori kekalahannya menjadi sebuah peristiwa penyesalan. Dan ini akan sulit untuk membuat mereka bisa bangkit. Mereka akan terus menyesal, tenggelam dalam penyesalan. Lalu orang yang tidak bisa menerima kekalahan, biasanya kalau tidak menyalahkan diri sendiri, ya menyalahkan pihak lain. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah mengalami kemajuan dalam hidupnya. Karena apa? Karena selalu menyalahkan diri sendiri atau selalu menyalahkan orang lain karena hal-hal yang membuatnya kalah. Dan mestinya kita juga belajar dari pemain sepak bola tadi yang dengan elegan justru menerima kekalahan sebagai bagian dari yang namanya pertandingan. Pertandingan itu ada yang menang, ada yang kalah. Itu sudah menjadi kewajaran. Kalau dirinya sekarang kalah, itu juga adalah bagian dari kewajaran. Justru bagaimana kemudian menanggapi kekalahan ini dengan positif, yaitu dengan menyampaikan selamat kepada mereka yang telah memenangkan pertandingan,
menyampaikan ucapan terima kasih bahwa ia boleh merasakan sebuah pertandingan yang sportif, yang kemudian melahirkan pemenang, tetapi juga ada yang kalah. Menerima kekalahan dengan positif artinya juga belajar. Melihat kekalahan ini dan mengevaluasi kekalahan ini, lalu menangkap hikmah di balik kekalahan itu. Mungkin kekalahan itu karena tekniknya, mungkin karena kekurang kompakan, atau mungkin karena mereka sendiri yang tidak punya kemampuan mentalitas sebagai juara, sehingga mereka justru tertekan dan terus tertekan sehingga permainan mereka tidak bisa berkembang. Ya, seperti itulah mestinya. Di dalam Alkitab kita juga menjumpai peristiwa seperti itu. Kita bisa membaca bagian itu, cerita itu di 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. Mungkin saya baca saja ya, karena ini juga cerita yang cukup menarik. Saya baca demikian, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18 demikian. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Melhola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Firman ini menceritakan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Di situ ada tokoh yang namanya Elia, nabi Tuhan. Tetapi nabi Tuhan ini sedang merasakan frustasi karena apa? Merasa dia kalah. Dia sudah berusaha sedemikian rupa, ternyata dia kalah. Dan kekalahan itu membuat dia terpuruk. Dia kalah, kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri. Sehingga ketika ia berjumpa dengan Tuhan, justru ia marah, ia kecewa dan meminta untuk semua, cabutlah nyawaku, aku sudah bekerja sebaik-baiknya. Tetapi sekarang pun dia merasa bahwa dirinya kalah. Tetapi Tuhan justru sesuatu, Tuhan yang luar biasa di sini. Kalau kita dalam bahasakan sekarang ini Tuhan ngeprank dia. Tuhan ngeprank Elia. Bayangkan. Di situ dikatakan, di cerita itu bagaimana kemudian ada angin besar yang membelah gunung. Ada angin besar di situ. Wah, ini kuasa Tuhan datang. Ternyata Tuhan tidak ada di situ.
Lalu sesudah itu datang lagi gempa. Gempa besar. Wah, ini pasti kuasa Tuhan. Tuhan datang ini. Ternyata Tuhan tidak ada di situ. Lalu setelah itu datanglah api. Dan api itu menandai, wah kuasa Tuhan itu, Tuhan biasa hadir dalam api. Ternyata Tuhan tidak ada di situ. Justru ketika angin sepoi-sepoi basah datang, Tuhan hadir di situ. Kalau kita melihatnya ini kan sesuatu yang luar biasa, karena kalau kita melihatnya secara jenaka, ini Tuhan sedang mengprank nih, prank Elia nih. Ada angin besar, nggak ada. Ditengok, mana Tuhan? Tidak ada Tuhan. Ada gempa besar, wah mana Tuhan? Tidak ada Tuhan. Ada api besar, wah mana Tuhan? Tuhan tidak ada di situ juga. Tertipu kau Elia. Mungkin begitu bahasanya. Ya, sungguh aneh kalau kita membayangkan itu ya. Kalau kita menggambarkan seperti itu, membaca seperti itu, cerita itu. Sungguh aneh, kenapa? Karena Elia ini sedang dalam keadaan frustasi, dia sedang keadaan marah, karena dia kalah gitu. Justru oleh Tuhan diprank. Setelah itu Tuhan tidak bicara lebih banyak, kemudian lalu sudahlah kamu harus pergilah, pulanglah ke jalanmu dan lakukanlah tugasmu. Itu tidak ada lagi kata-kata penghiburan, tidak ada lagi kata-kata peneguhan dan seterusnya. Tidak ada. Jadi maksud Tuhan begitu mau apa? Gitu. Jadi justru kalau saya menangkap di situ ada hikmat yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada Elia dan kepada kita semua sebagai pembaca cerita itu, yaitu apa? Kalah dan menang itu biasa gitu. Semua orang bisa menang, tetapi semua orang juga bisa kalah. Ketika orang siap untuk menang, dia juga harus siap untuk kalah gitu. Nah, ini yang penting. Mungkin banyak orang dan kita semua bisa siap menang, tetapi tidak siap kalah. Ketika kita menang, wah luar biasa, orang lari-lari bergembira dan luar biasa gitu. Cerita ke sana ke sini dan berbagi cerita tentang kesuksesannya, tentang kemenangannya. Tetapi ketika ia kalah, bagaimana? Nah itu tadi kayak sepak bola tadi, ada yang kemudian murung, ada yang kemudian menyesal, ada yang tidak bisa terima. Nah ini dia. Kalau menang dan kalah, kan kalah itu adalah satu yang wajar, yang biasa, yang umum, maka kita harus belajar juga. Seperti pesepak bola yang sportif itu, ketika mereka kalah, mereka kemudian ya sudah, kita sudah berusaha dan kita kalah. Terimalah kekalahan. Karena memang mereka menang. Maka dengan menerima kekalahan, kita bisa melihat bahwa kekalahan itu sesuatu yang biasa, yang wajar memang. Dan kita akan bisa menerimanya dan bahkan melalui kekalahan ini dengan biasa juga. Lalu yang kedua, ketika kalah tadi, terimalah kekalahan dengan sportif dan sampaikanlah ucapan bahwa engkau menang. Ya, sampaikan saja yang pada yang menang. Terima bahwa dia menang. Dan berterima kasihlah kepada mereka yang menjadi pemenang. Kenapa? Karena dengan demikian kita sebenarnya sudah bisa dalam konteks tadi, dalam pertandingan tadi, kita sudah mengalami sebuah proses. Proses yang sebenarnya kemudian membuat kita ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya mengalami bagaimana kita berjuang, bagaimana kita berusaha, mengalami kita bagaimana bekerja sama untuk mencapai goal kita. Tapi juga dari pengalaman bertanding dengan mereka, kita punya sesuatu yang bisa kita petik hikmahnya. Oh ternyata kita kurang begini, oh ternyata kita kurang begitu, dan seterusnya. Dari evaluasi ini kita bisa mendapati sesuatu yang kurang dari kita dan sesuatu yang lebih dari mereka. Dan kita bisa membuat itu semua sebagai sebuah pembelajaran untuk bagaimana kita berusaha di pertandingan lain. Kita berjuang, berusaha untuk menjadi juara. Karena apa yang dinyatakan Tuhan kepada Elia ini sesuatu yang juga luar biasa.
Justru ketika ia sedih karena kekalahannya diprank berkali-kali. Diprank berkali-kali. Untuk apa? Untuk juga mengajak supaya Elia ini melihat ada, ya mungkin ya diajak untuk lihat bahwa dalam situasi seperti itu pun coba lihat dengan cara jenaka lah, sisi jenakanya dari sebuah peristiwa. Bahwa ada yang menang, ada yang kalah, itu udah biasa. Mari kita lihat dari sisi jenakanya. Dan Allah juga mengajar dia untuk menerima kekalahannya. Dan ketika dengan tegas Tuhan menyuruh ia, sekarang pergilah, kembalilah melalui jalanmu ke Damsyik dan seterusnya. Tuhan mau katakan apa? Ya sudah, terimalah kekalahanmu dan mulailah terus bekerja, melakukan sebagaimana panggilanmu. Jangan tenggelam kepada kekalahanmu, jangan tenggelam kepada kesusahanmu, jangan tenggelam untuk menyalahkan dirimu, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan Tuhan. Pergilah dan jalanilah. Selagi hidupmu masih engkau miliki, selagi kesempatan itu ada, Tuhan berikan kepadamu, maka pergilah. Ketika engkau pergi itu masih ada sesuatu yang lain kok. Masih ada sesuatu yang lain, bahwa pada akhirnya engkau berhenti pada satu sisi, bahwa pada satu titik engkau harus selesai dengan tugasmu, ada yang melanjutkan kok. Itu aja. Jadi apa yang bisa kita petik dari hikmah ini, dari bacaan ini, dari peristiwa sepak bola Piala Dunia di tahun 2022 ini? Ya. Menerima kekalahan adalah bagian dari hidup, sesuatu tindakan bijaksana untuk menjalani hidup yang realistis, bahwa hidup ada yang kadang menang, kadang kalah. Menjalani hidup bahwa dengan mengalami kekalahan justru kita didorong untuk menjadi sportif, didorong untuk menjadi bijaksana, didorong untuk belajar dari hikmat yang kita peroleh dari pengalaman kekalahan itu. Belajar untuk menjadi kuat, untuk berani menapaki hari besok dengan sesuatu yang lain, tidak tenggelam pada kekalahan di satu titik ini. Mungkin besok masih ada sesuatu, banyak hal yang lain yang kita hadapi. Mungkin besok kita bisa menang, mungkin juga besok kita masih bisa juga kalah. Kita tidak tahu. Tetapi yang diajarkan di sini, bagaimana kita harus kuat, harus berani untuk menjalani hidup ini, dan berani untuk menjalaninya dengan sungguh, dengan melewati segala kemenangan dan kekalahan sebagai bagian hidup. Dan biarlah semuanya bergulir dan berlalu, tetapi panggilan kita harus kita terus pegang, kerjakan sampai titik akhir. Kiranya refleksi ini juga menolong kita untuk belajar menjadi bijaksana, menerima kekalahan. Demikianlah refleksi malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, puji dan syukur kami haturkan ketika kami boleh belajar dari firman Tuhan. Bahwa dari satu sisi Engkau juga boleh menunjukkan kepada kami bahwa hidup tidak berhenti pada hanya satu titik kekalahan saja. Mungkin ada satu titik kami kalah, tapi di satu sisi, di lain kesempatan juga mungkin menang. Dan itu semua adalah bagian dari hidup. Kami harus bisa menerimanya, menang ataupun kalah. Dan kami juga belajar dari firman Tuhan untuk bagaimana melihat bahwa Tuhan pun ternyata bisa jenaka. Bahwa Tuhan mengajak kami untuk melihat keadaan juga dengan melihat dan menangkap hal-hal jenaka, supaya kami dihiburkan, supaya kami dikuatkan. Tidak terlalu tenggelam di dalam kesusahan hati, tidak terlalu tenggelam dalam menyalahkan diri dan atau menyalahkan pihak-pihak yang lain. Tuhan, terima kasih atas hikmat ini, dan tolong kami supaya kami pun hidup sebagaimana panggilan Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani hidup ini dengan berani menerima kekalahan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara refleksi malam ini bersama dengan saya.
Sampai jumpa di lain kesempatan, kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga. Selamat malam, Shalom.